Shalom teman-teman. Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat bergabung dalam Ibadah Ignite bersama kami Remaja Pemuda GKI Bandar Lampung. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, marilah kita menyapa teman-teman di sekitar kita dengan membentuk love sign seperti ini sambil berucap salam damai. Salam damai. Salam damai. Meskipun saat ini kita masih beribadah online karena pandemi COVID-19 yang masih melanda di seluruh dunia, tapi kita harus tetap bersyukur karena sudah ada vaksin yang mulai didistribusikan dan kita juga harus mulai berpengharapan di musim yang baru ini. Karena masih ada sisi baik dari pandemi ini, yakni kita semua, baik yang ada di Indonesia, bahkan yang di luar Indonesia, tetap dapat bersatu hati dan berkumpul bersama-sama untuk beribadah pada minggu ini, sama seperti tema kita, yaitu You Are Not Alone. Teman-teman, apakah selama pandemi ini teman-teman sering merasa kesepian dan terisolasi? Kita merasa jauh dari orang-orang di sekitar kita dan begitu terbatas untuk menjangkau mereka. Bahkan karena ketakutan dan kekhawatiran kita merasa bahwa Tuhan juga jauh dari kita. Kalau teman-teman pernah merasa demikian, kalian tidak sendiri. Aku pun pernah merasa demikian, merasa terasing, diabaikan oleh Tuhan ketika banyak masalah yang tengah kuhadapi. Kadang perasaan tersebut membuat kita menjadi tawar hati dan akhirnya berpikir, untuk apa aku harus peduli ketika orang lain, bahkan Tuhan pun tidak peduli padaku. Tapi tahukah kalian bahwa Tuhan selalu ada di dekat kita? Meskipun kita tidak dapat melihatnya, Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ia setia menunggu kita, membukakan pintu hati kita untuknya, agar kita tidak merasa sendiri dan kita tidak kehabisan cinta kasih-Nya. Mari kita mengakui segala dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan. Teman-teman dipersilakan berdoa secara pribadi. Tuhan, selama masa pandemi ini, kami sering merasa sendiri. Kami sering merasa gagal, dan kami juga merasa terabaikan oleh-Mu. Ada kalanya kami marah
dan kecewa, sehingga kami menjadi acuh dan tidak peduli. Ampuni kelemahan kami ya Bapa, karena kami seringkali gagal merasakan kehadiran-Mu di setiap kehidupan kami. Berikanlah kami hati yang penuh kasih, agar kami tidak lagi merasa sendiri, dan dapat menjadi sahabat bagi orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Yesus yang telah menebus dosa kami berdoa. Amin. Amin. Bagi kita yang telah mengakui dosa, pengampunan dari Allah tersedia bagi kita semua. Terimalah berita anugerah dari Tuhan Yesus Kristus yang terambil dari Yeremia 31 ayat 3b. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Shalom kalau mudah dikasih Tuhan, selamat pagi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada kebaktian ini. Dan sebelumnya mari kita berdoa meminta pertolongan Roh Kudus. Bapa dalam surga, inilah anak-anak mudamu yang merindukan firman-Mu menyapa kami semua. Agar kami sebagai anak-anak muda boleh hadir, memberi dampak dan warna dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus mengajar kami untuk kami semakin berhikmat menjalani kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan terambil dari Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai 10. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi why orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang merenungkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya,
Kalau mudah dikasih Tuhan, apa kabar saudara semuanya? Bagaimana kabar keluarga saudara? Kiranya semua dalam keadaan sehat dan baik. Kalau mudah dikasih Tuhan, budaya modern saat ini cenderung mendorong seseorang untuk makin individualis dan juga egois. Filosofi hidup orang modern, aku ada untuk diriku sendiri, dan dengan filosofi ini dapat membuat seseorang untuk tidak peduli dengan orang lain. Hidup hanya melihat diri sendiri. Dan bayangkanlah hidup yang seperti itu dijalani. Dunia akan menjadi sesuatu yang mengerikan, dingin, gelap, dan membawa jauh makna keberadaan manusia di tengah dunia. Banyak para sosiolog, psikolog, ahli budaya mengatakan bahwa salah satu obat orang modern adalah hidup bersama dan bersolider. Kebersamaan, solidaritas adalah obat bagi orang modern. Hal inilah yang dipikirkan oleh seorang bernama Max Shuttleworth di tahun 2000-an. Ketika banyak komputer memakai software Microsoft, harganya mahal. Saat itu banyak orang memakai bajakan karena memang mahal program Microsoft. Max Shuttleworth membayangkan mungkinkah orang dapat dibantu memakai software yang murah harganya, bahkan tak perlu berbayar, bahkan cukup memberikan sumbangan saja, dan software ini resmi dapat dipakai dan dapat menjamin hidup berkeadilan di dunia digital. Mungkinkah itu dilakukan? Shuttleworth memikirkan di tahun 2000 dan jawabannya adalah bisa. Max Shuttleworth melopori lahirnya software pertama kali di dunia yang berlisensi terbuka. Boleh dipakai. Kalau orang mau beri sumbangan terbuka, tak perlu berbayar. Semua orang boleh memakai dan membayar sesuka hati mereka. Dan software itu diberi nama Ubuntu. Nama itu Shuttleworth dapatkan ketika ia pergi ke Afrika, melihat suku Zulu yang mempunyai filosofi yang menarik. Nama filosofi itu adalah Ubuntu. Pemahaman ini membawa orang untuk memahami bahwa setiap manusia terhubung satu dengan lainnya di dalam dunia. Menurut Ubuntu, terdapat ikatan yang kuat antara sesama manusia melalui hubungan, interaksi satu manusia dengan manusia yang lain untuk menemukan kualitas diri sebagai manusia. Tiap-tiap orang terpanggil untuk membantu manusia lain untuk bertumbuh. Makanya orang Zulu mengatakan Ubuntu dengan seperti ini. Umuntu, mumuntu, ngabantu. Yang artinya bahwa seseorang menjadi seseorang karena orang lain. Ketika saya bisa tiba di hari ini, ketika saudara bisa mencapai sesuatu tahap dalam kehidupan, karena ada orang lain yang membantu kita. Kita ada di dunia, terikat, tertolong, terbantu dengan orang lain. Dan untuk itulah kita dipanggil untuk hadir di tengah dunia untuk memberi bantuan juga kepada orang lain. Dengan kata lain, Ubuntu menegaskan bahwa kemanusiaan kita ada, kita hidup ketika kita mengakui dan menghargai orang lain. Kalau mudah dikasih Tuhan, Ubuntu lah yang melahirkan pembebasan di Afrika Selatan. Pemenang Nobel Perdamaian Uskup Desmond Tutu dari Afrika Selatan mencoba menjelaskan makna Ubuntu. Ia katakan, Ubuntu adalah inti dari manusia. Berbicara tentang fakta bahwa kemanusiaan saya
terkait erat dengan kemanusiaan Anda. Ubuntu berbicara tentang keutuhan, berbicara tentang kasih sayang, berbicara tentang keterbukaan, keramahan, kehangatan, murah hati, dan kesediaan untuk berbagi. Orang-orang yang hidup dengan filosofi Ubuntu ini akan bersikap terbuka dan selalu bersedia membantu orang lain, selalu tergerak mendukung orang lain, dan tidak merasa terancam ketika mengetahui karena saya dan saudara dan seluruh manusia berada dalam suatu ikatan yang besar. Itulah Ubuntu. Kaulah mudah dikasih Tuhan, begitu juga dengan panggilan hidup Kristiani. Kita dipanggil oleh Allah ada di dalam dunia ini untuk mendorong setiap diri kita untuk hidup bersama orang lain, untuk saling menghargai, saling mendukung, saling memperhatikan, dan berkarya bukan untuk kebaikan diri kita sendiri, melainkan juga untuk kebaikan bersama. Panggilan Kristiani mengajak kita untuk tidak memikirkan diri sendiri, namun juga melihat yang lain, peduli kepada yang lain. Karena itulah, hidup hanya memikirkan diri sendiri, tidak peduli kepada orang lain, tidak memberikan kontribusi kepada orang lain, hanya membangun kehidupan sendiri, dan tidak membangun kehidupan bersama, adalah hal-hal yang dapat dianggap sebagai hidup yang sia-sia. Karena kita ada di dalam dunia, ditempatkan oleh Allah di dalam dunia untuk menjadi berkat bagi sesama. Tanpa itu, kita akan menjadi sia-sia. Begitulah kitab pengkhotbah yang kita baca, kitab yang berisi tentang banyak kata-kata kesia-siaan. Dalam kitab pengkhotbah orang banyak berkata-kata, kok kitab ini berisi banyak kata-kata kesia-siaan? Apakah memang kitab ini berisi kitab yang pesimistis terhadap hidup? Apakah memang penulisnya seorang yang pesimis dengan hidupnya? Justru, kaulah mudah dikasih Tuhan, penulis kitab pengkhotbah adalah orang yang pintar. Pembaca kita dikejutkan dengan gaya bahasa yang seperti sarkas, sedikit kasar. Untuk apa? Tujuannya supaya orang berpikir tentang makna hidup. Dan dalam tradisi Alkitab, dalam penafsiran dikatakan bahwa penulis kitab pengkhotbah adalah Raja Salomo di hari tuanya. Kitab ini tidak mengatakan bahwa segala hal sia-sia. Justru mau mengatakan kesia-siaan itu dapat terjadi. Dan kitab ini mau menunjukkan mana yang sia-sia. Sehingga kita bisa memilih yang tidak sia-sia. Dalam bacaan kita, di perikop kita, dimulai dengan perkataan adanya kesia-siaan di bawah matahari, ayat 7. Lalu disebutkan ada dua macam kehidupan. Yang pertama, kehidupan yang individualistik, sendirian, tanpa orang lain, memikirkan diri sendiri, dan hanya terarah pada diri semata-mata. Sehingga sekalipun seorang kaya, dalam ayat 8, hidupnya akan sia-sia kalau ia sendiri, dan untuk dirinya sendiri. Yang pertama adalah orang yang individualistik. Yang kedua, dalam ayat 9 sampai 12. Dikatakan bahwa ada model orang yang lain selain orang yang individualistik, yaitu orang yang hidupnya mau bersama orang lain. Orang yang hidupnya terbuka, berbagi dengan sesama. Disinilah pengkhotbah menegaskan bahwa hidup yang model kedua inilah yang tidak sia-sia. Hidup yang pertama, kesia-siaan. Hidup yang kedua, hidup yang baik. Bukan berarti hidup bersama dengan orang lain itu tanpa jerih payah,
tentu ada jeripaya untuk hidup bersama dengan orang lain. Tetapi ada upah yang baik jika dilakukan. Ketika kita melakukan hidup bersama dengan orang lain, walaupun ada jerih payah, semua jerih payah itu akan memunculkan kebaikan yang dapat dinikmati dengan kebersamaan bersama orang lain tersebut. Makanya dikatakan di dalam ayat 9, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Apa saja kebaikan yang mendatangkan manfaat dalam hidup bersama dengan orang lain? Pengkhotbah mengatakan ayat 10, bisa saling membantu, saling memberi. Selain itu juga dengan hidup bersama dapat kekuatan lebih dan tidak mudah untuk dikalahkan. Tidak mudah untuk dipatahkan di dalam kebersamaan. Inti perikop kita, pengkhotbah mau mengatakan, hendaklah kita memperhatikan betapa penting memilih hidup yang baik, yang tidak terjebak dalam kesia-siaan, yaitu hidup bersama dengan orang lain di dalam kebersamaan. Hidup seseorang akan lebih kuat, lebih bermakna, lebih produktif jika dihayati dengan hidup bersama. Kalau mudah dikasih Tuhan, sehebat apapun saudara dan saya, dengan kemampuan yang kita miliki, kita tidak mungkin hidup sendiri dan hanya untuk diri sendiri. Perhatikanlah Stanley, pembuat komik mulai era-era tahun 90-an yang mengubah, menambahkan, membuat cerita-cerita baru tentang komik superhero. Perhatikan sekarang ada kelompok-kelompokan. Para superhero menyadari penting untuk berkolaborasi. Makanya ada Avengers, dari Marvel, dari DC Comics ada The League of Justice. Penting untuk, walaupun superhero, tidak menjadi sendiri. Karena memang hidup manusia adalah hidup yang penuh dengan berkat ketika bersama-sama. Disinilah manusia perlu menyadari kehadiran sesama dalam hidup relasi yang baik, saling mengasihi dan saling mendukung. Kalau mudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus di tengah krisis, situasi pandemi COVID-19 ini, perjumpaan fisik kita memang terbatas. Kebaktian online, persekutuan online, PA online. Hampir banyak kegiatan gerejawi persekutuan kita dilakukan secara online. Tetapi itu tidak mengurangi relasi kita dengan saudara-saudara kita, dengan teman-teman segereja kita, dengan orang lain, bahkan dengan sesama anak muda. Jangan batasi pandemi ini untuk menutup diri kita. Saya suka mendorong ketika kita melakukan Zoom, tolong nyalakan kamera. Kenapa? Dengan melihat wajah orang di dalam Zoom, dengan kamera menyala, kita tahu bahwa ia baik-baik saja. Saya suka mensyukuri beberapa orang yang saya temukan di dalam Zoom itu. Mereka baik, mereka tetap sehat. Maka di masa pandemi ini nyalakanlah kamera. Juga di tengah masa pandemi ini banyak orang yang frustasi, menjadi sepi. Dan disinilah orang memerlukan kekuatan, dukungan, perhatian. Mulailah menyapa WhatsApp teman-teman yang lama, yang sudah tak berkontak dengan saudara. Tanyai kabarnya, tanyai keadaannya. Walaupun di tengah pandemi, kita sebagai anak muda dapat tetap eksis dan keberadaan kita dapat dirasakan oleh orang lain dengan melakukan sesuatu. Banyak orang yang perlu diperhatikan, ditanyakan kabar, ditanyakan apa kebutuhannya, bahkan merindukan untuk didoakan. Temui mereka, sapa mereka. Semua orang susah di tengah pandemi, tetapi bukan berarti
untuk menjadikan diri kita egois, hanya memperhatikan diri kita sendiri. You are not alone. Anda dan saya tidak sendiri. Mari kaulah muda untuk membuka diri terhadap orang lain dan sekaligus bersedia menyatakan kasih kepada sesama. Tuhan memberkati saudara. Amin. Kalau boleh dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengiklarkan pengakuan iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kalau mudah dikasih Tuhan, tibalah kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk sabda-Mu, untuk semua kebaikan Tuhan melalui firman-Mu. Ajarlah kami ya Tuhan untuk melihat bahwa kami dihadirkan Tuhan untuk memiliki makna di dalam hidup, dalam kehidupan bersama dengan orang-orang lain yang Tuhan hantarkan dalam hidup kami. Kami bersyukur kami boleh bersama dengan mereka, dan sabda-Mu mengajak kami semua melihat betapa kehadiran orang lain penting dalam hidup kami, dan mengajak kami untuk juga mengambil sikap untuk peduli kepada orang-orang di sekitar kami. Biar kami boleh kembali menyapa, kembali meneguhkan, kembali mendoakan, kembali memberi kekuatan kepada orang-orang lain, dimulai dari keluarga kami, sahabat kami, teman-teman segereja kami, rekan-rekan kami, orang-orang yang kami kenal, orang-orang yang ada dalam hidup kami. Ajar kami untuk peduli kepada mereka. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, untuk vaksinasi yang sudah dilakukan, dan kami akan bersiap untuk memasuki tahapan selanjutnya. Biarlah Engkau menyertai dengan memberikan kasih-Mu dalam seluruh proses yang dilakukan pemerintah dalam vaksinasi untuk menanggulangi penyebaran dari COVID-19 ini. Berkati tiap-tiap gereja dimanapun berada yang hadir mewartakan kasih Tuhan, berkarya menyatakan kasih dan penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan di tengah masa pandemi. Biar gereja Tuhan tetap menjadi saksi Tuhan dimanapun mereka berada. Kami akan kembali dalam keseharian kami setelah kebaktian ini. Biar penyertaan-Mu yang beserta dengan kami meneguhkan dan memberi kami kelegaan untuk menghadapi kehidupan yang boleh kami terima dari Tuhan. Inilah doa kami yang kami taruh di dalam kasih Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kita telah menerima berkat Tuhan yang tak terhitung dalam hidup kita. Meski kita berkali-kali berada dalam situasi sulit, tapi kita selalu dipelihara olehnya. Kini saatnya kita mengungkapkan syukur kita dengan memberikan persembahan seperti yang ada tertulis dalam Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Teman-teman dapat mengirimkan persembahan melalui transfer ke rekening gereja masing-masing atau kepada lembaga lain yang menolong orang atau ciptaan lain yang membutuhkan bantuan dan kepedulian kita. Mari bawa persembahan kita ke hadapan Allah, kita berdoa. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan kami. Layakkanlah persembahan kami ini untuk dapat digunakan seturut dengan kehendak-Mu. Ajar kami untuk dapat selalu menghitung berkat-Mu dan mensyukuri berkat-berkat yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Teman-teman, melalui firman hari ini kita diingatkan bahwa kita tidak pernah sendiri. Kita punya Tuhan yang setia menemani kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Untuk itu, kita juga perlu bersaksi tentang kasih Tuhan dengan cara kita menjadi sahabat bagi orang lain. Ketika orang-orang di sekitar kita merasa terasing dan kesepian, ingatkan mereka bahwa Kristus selalu ada untuk menghibur mereka. Ketika para sahabat yang dulu dekat menjadi jauh karena keterbatasan jarak kita, sapa mereka agar mereka menyadari bahwa kasih Tuhan selalu menyertai kita. Mari kita menutup ibadah ini dengan menyanyikan KJ 344, Ingat akan nama Yesus. Akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergema bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Kaulah Buddha dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus.
Terpujilah Tuhan. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan memberkati. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hati